Oi, pemerintah, lo lihat ini yang namanya pertumbuhan ekonomi meroket. Di dalam mall aja kagak ada orang yang belanja. Ini pedagang semua ini. Pedagang semua ini, gak ada yang belanja. Tuh, mana ini pertumbuhan yang meroket kata lo itu tuh. Tuh, lihat pedagang semua kosong. Tuh, lo lihat tuh. Mana nih pertumbuhan yang meroket? Oi, pemerintah, lo lihat ini yang namanya pertumbuhan ekonomi meroket. Di dalam mall aja kagak ada orang yang belanja. Ini pedagang semua ini. Pedagang semua ini, gak ada yang belanja. Tuh, mana ini pertumbuhan yang meroket kata lo itu tuh. Tuh, lihat pedagang semua kosong. Tuh, lu lihat tuh. Mana nih pertumbuhan yang meroket? Itu yang ada di dalam toko-toko itu orang pedagang semua loh. Oi, pemerintah, lu liatin tuh. Mimpi Jokowi untuk RI 4.0, proyek mangkrak, ekonomi melorot, rakyat gigi jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, selamat datang kembali di channel yang selalu setia membahas cerita-cerita seru dari balik layar kekuasaan. Kali ini kita akan membahas evaluasi akhir era Presiden Jokowi. Bayangkan, setelah bertahun-tahun jalan tol, ibu kota baru, dan kerja, ternyata masih banyak PR besar yang hingga kini belum kelar. Loh, kok bisa? Mari kita bongkar satu persatu. Target ekonomi yang melorot. Dulu Jokowi pernah berjanji bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal naik menjadi 6,5%, yaitu di akhir masa jabatannya. Tapi realita berkata lain. Bappenas baru saja mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita mentok di angka 5,05% pada tahun 2023. Di sini pun menggambarkan sangat jauh dari target yang diinginkan. Alih-alih naik, ekonomi kita sepertinya cuma jalan di tempat. Nah, salah satu sebabnya adalah banyak proyek mangkrak yang nilainya bikin kita melongo, yaitu hingga 141,6 triliun rupiah. Dan salah satu yang terdampak adalah proyek besar Lotte Chemical di Cilegon yang sebelumnya mandek bertahun-tahun. Ini contoh konkret bahwa membangun itu nggak perlu soal ide besar, nggak hanya soal ide-ide yang besar dan foto-foto groundbreaking, tapi perlu strategi yang matang dan manajemen proyek yang rapi. Apalagi bila pembangunan tersebut dari dana utangan, bisa-bisa rakyatlah yang akan menanggung beban. Di sini sampai-sampai mantan Menteri Investasi kita, yaitu Bahlil Lahadalia, sampai curhat tentang bagaimana dia diwariskan proyek mangkrak senilai 708 triliun rupiah. Terbayangkan sob? Lalu apa kabar janji-janji manis soal investasi besar yang katanya bisa mengangkat ekonomi kita? Target sosial yang menyentuh hati. Gak cuma ekonomi, sektor sosial juga jauh dari target. Pertama, tingkat kemiskinan yang dijanjikan turun hingga saat ini gak pernah tercapai. Program-program pengentasan kemiskinan masih jauh dari optimal, apalagi di tengah kenaikan harga bahan pokok dan melemahnya rupiah. Selain itu, penurunan stunting yang sudah menjadi fokus pemerintah hingga Jokowi lengser pun sama sekali nggak tercapai. Tapi ironisnya sob, selama ini kita dengar retorika soal revolusi industri 4.0, tapi ternyata banyak banget anak-anak Indonesia yang saat ini masih kekurangan gizi. Di satu sisi kita pingin punya SDM berkelas dunia, tapi di sisi lain SDM kita malah menjadi salah satu yang terendah di dunia. Di sini ada masalah gizi yang begitu mendasar. Kesan modernisasi terlihat keren di atas kertas, tapi faktanya banyak dari rakyat jelata kita yang masih merasakan pahitnya realita dalam hidup. Nilai tukar petani, sisi cerah yang terlupakan. Di antara target yang meleset, ada salah satu yang menjadi kabar baik, yaitu nilai tukar petani atau NTP. Ternyata tercapai. Ini adalah bukti kalau kerja keras petani kita saat ini nggak bisa diremehkan. Padahal mereka bekerja di tengah ketidakpastian dari harga pupuk yang semakin mahal, serta langka, sampai ancaman impor pangan dilakukan secara besar-besaran. Tapi Sobat RJ semuanya, ironisnya para petani ini kadang justru disingkirkan dari perhatian pemerintah. Masalahnya lagi, program impor susu dan daging
malah diperluas. Peternak-peternak kecil di Pasuruan sampai harus membuang susu. Bahkan susu pun dipakai buat mandi, karena pabrik lebih suka membeli susu dari luar. Susunya nggak laku sampai buat mandi loh, Lor. Ya, karena kebijakan impor. Nah, kebijakan impor yang tidak berlaku itu loh, yo. Iki leza Allah, susune nganggo adus leza. Ada sebanyak 50 ton susu yang mereka hambur-hamburkan sepanjang aksi protes ini. Susu sapi tidak laku dijual akibat adanya pembatasan jumlah serapan di industri pengolahan susu, dan kebijakan ini merugikan para produsen susu sapi perah sejak bulan September lalu. Banyak peternak dari sana berharap agar pemerintah memperhatikan kebutuhan mereka. Padahal janji pemerintah sendiri mau menghidupkan ekonomi rakyat. Tapi faktanya UMKM dibinasakan. Proyek infrastruktur antara mangkrak dan masalah lapangan. Sobat RJ, siapa yang nggak kenal dengan proyek-proyek besar era Jokowi? Dari MRT sampai jalan tol Trans Jawa. Tapi tahukah kalian, dari sekian proyek tersebut, ternyata 20% diantaranya mangkrak alias mandek. Dan Wakil Menteri Investasi mengungkapkan masalah ini. Padahal beberapa proyek ini melibatkan investasi-investasi besar yang seharusnya bisa mendongkrak ekonomi. Dan dari semua ini kita bisa belajar bahwa punya rencana besar itu baik, tapi jangan sampai rencana itu sekedar jadi mimpi kosong. Di sini pemerintah selanjutnya harus belajar dari kesalahan Jokowi di masa lalu. Jangan sampai terjebak lagi di dalam perangkap ambisi tanpa persiapan yang matang, apalagi sampai harus berhutang demi atas nama proyek PSN. Jangan terbuai oleh target-target yang mulu, tapi pada akhirnya rakyatlah yang harus menanggung kekecewaan. Di sini kita semua pasti ingin Indonesia ini bisa maju, Indonesia ini bisa bersaing dengan negara-negara lain. Tapi tentunya langkah-langkahnya harus ditentukan secara rasional dan terukur. Harus ada hitung-hitungan secara matang. Di sini pemerintah pun harus sungguh-sungguh peka dengan kondisi di lapangan. Semua yang dijanjikan harus dibarengi komitmen yang nyata. Yang seperti kata pepatah, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi jangan sampai kita terus-terusan mengharapkan bantuan dari asing, sementara potensi di dalam negeri diabaikan begitu saja. Salah satu contohnya saat ini adalah bantuan Cina terhadap program makan siang gratis. Jelas, ini tidak mungkin tidak ada apa-apanya. Pasti akan ada barter di sana. Petani susu lokal dihabisi dengan pajak yang mencekik, tapi susu impor tanpa dikenai pajak. Padahal, bila pemerintah bisa memakmurkan para petani lokal, sudah tentu program makan siang gratis ini nggak perlu sampai ngemis-ngemis ke Cina. Sobat RJ semuanya, sebagai rakyat yang punya hati dan pikiran, mari kita terus kritis dengan apa yang terjadi di negeri kita. Karena pada akhirnya rakyat jelata seperti kitalah yang menanggung dampaknya. Semoga kedepannya siapapun pemimpin kita bisa mengutamakan kepentingan dan kemakmuran rakyatnya, dan bukan malah mementingkan kemakmuran asing. Tentu saja bila ini terwujud, pemimpin tersebut tidak perlu belusukan, tidak perlu lempar-lempar kaos, tidak perlu bagi-bagi makanan. Pasti akan dicintai rakyatnya. Dan tentu saja pemimpin tersebut bukan sekedar mencetak prestasi di atas kertas, tapi di hati rakyatnya. Kalau memang mau benar-benar membangun Indonesia, harus dilakukan dari hati. Dan yang terpenting, jangan lupakan rakyat kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.